Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Afrika yang ke-6 yang berjudul Perkembangan Imperialisme, Kolonialisme, dan Eksplorasi Eropa di Afrika. Yang pertama itu kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika. Nah, imperialisme berarti perluasan kekuasaan suatu negara atas wilayah lain. Nah, pada awalnya bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Afrika untuk berdagang dan mengambil sumber daya tanpa memberi nilai tambah. Nah, memasuki abad ke-19 setelah revolusi industri, muncul imperialisme modern yang dipimpin oleh Inggris. Negara-negara Eropa membutuhkan bahan baku, pasar baru, dan tempat penanaman modal. Nah, Lenin menyebut imperialisme sebagai fase kapitalisme yang ditandai monopoli dan perebutan wilayah. Nah, di Afrika Selatan terjadi konflik antara Inggris dan orang Boer akibat penemuan emas dan berlian yang berakhir dengan kemenangan Inggris dan lahirnya Uni Afrika Selatan pada tahun 1909. Yang kedua itu politik kolonial Inggris di Afrika. Nah, Inggris menerapkan sistem indirect rule, yaitu memakai pemimpin lokal tetapi tetap mengontrol pemerintahan dan kebijakan. Nah, pendekatan ini berkembang dari pemikiran Cecil Rhodes atau pro-kolonis kulit putih dan David Livingstone yang lebih berfokus pada misi kemanusiaan. Nah, Inggris membangun infrastruktur, hukum, sekolah, dan rel kereta. Namun, kebijakan mereka juga menimbulkan masalah rasial seperti apartheid. Nah, di wilayah Afrika Tengah, indirect rule mengalami beberapa tantangan karena meningkatnya koloni Eropa dan perbedaan budaya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, muncullah gerakan nasionalisme yang mendorong kemerdekaan negara-negara seperti Zambia dan Malawi. Yang ketiga itu adalah politik kolonial Prancis di Afrika. Nah, Prancis menggunakan politik asimilasi dan asosiasi. Asimilasi berusaha membuat masyarakat Afrika menjadi warga Prancis dalam budaya, pendidikan, dan juga hukum. Nah, sementara asosiasi bertujuan untuk membentuk identitas baru yang sesuai kepentingan Prancis. Nah, mereka juga memakai strategi divide et impera serta kristenisasi untuk memperkuat kontrol. Meski berbeda gaya dari Inggris, tujuan Prancis tetap sama, yaitu mempertahankan kekuasaan dan menguasai masyarakat lokal. Materi keempat yaitu konflik antar kaum kolonialis Eropa di Afrika. Nah, berbagai negara Eropa berebut wilayah Afrika. Inggris dan Prancis paling dominan dan sering bersaing memperebutkan daerah strategis. Nah, perebutkan ini dilakukan dengan negosiasi maupun pembentukan aliansi dengan pemimpin lokal. Secara umum, banyak wilayah jatuh ke tangan Eropa karena struktur politik lokal yang lemah dan strategi kolonial yang sangat agresif. Untuk materi kelima yang terakhir adalah eksplorasi Eropa di Afrika. Nah, eksplorasi dimulai karena Afrika dianggap sebagai the Dark Continent. Nah, setelah tahun 1453, Eropa kehilangan jalur dagang ke timur dan mulai mencari rute baru lewat Afrika. Nah, Portugis menjadi pelopor disusul dengan penjelajah Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia seperti David Livingstone dan Henry Morton Stanley. Nah, penjelajahan ini membuka pengetahuan baru namun juga membuka jalan bagi penjajahan. Nah, karena perebutan wilayah semakin sengit, diadakan Kongres Berlin pada tahun 1885 yang membagi Afrika secara resmi kepada bangsa kolonial tanpa melibatkan masyarakat Afrika. Nah, keputusan Kongres ini mempercepat kolonialisme di seluruh benua. Baik, itu saja materi sejarah Afrika yang ke-6 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.